Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Di depan Mister ada sebuah knalpot WRX X-House GP5. Nanti Mister akan coba pasang dan juga tes di FU injeksinya punya Mister. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita lihat aja dan kita nanti tes juga performanya seperti apa. Apakah mantap atau gimana? Oke, kita langsung aja bahas ya. Nah, ini dia paket kemasan dari WRX X-House ya. Dimana di sini ada silencer dan ini aja ada lehernya. Untuk leher, Mister di sini pakai yang tipe K150. Nah, lehernya tipe K150 ya. Nah, ada juga banyak sekali tipe leher ya. Ada tipe R, ada untuk road race, untuk drag, untuk harian, untuk lain banyak ya. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian cek ya di situsnya WRX atau di Instagramnya WRX, banyak untuk tipe motor apapun juga. Mulai motor standar, bore up, untuk drag dan lainnya ya. Oke, sekarang kita buka dulu ini silencernya. Oke, kita sudah buka silencernya. Ini kemasannya bubble wrap juga ya. Nah, ini tipe yang Mister pakai K20. Kan ada banyak tipe. Ada MP, ada R, ada K. Untuk lebih jelasnya ya lihat di situsnya resmi ya. Ini dapat garansi 2 tahun ya. Untuk knalpot WRX memang garansinya nggak main-main ya, 2 tahun. Ini untuk yang asli. Jadi jangan pilih yang abal-abal. Garansi 2 tahun, mantap. Ini untuk bahan stainlessnya, stainless yang sangat berkualitas, yang jelas anti karat ya, stainless steel ya. Untuk lehernya ya, untuk ininya, untuk headernya mantap ya, bahannya stainless. Ini tipenya banyak ya, seperti yang Mister jelaskan di awal, sesuai kebutuhan dan spek motor Agan. Ini ya, pokoknya mantap. Oke, ini untuk yang asli ya, ada ini ya, ada WRX di sini ya. Nah, untuk asli beda ya. Nah, ada lambang WRX ya. Kalau asli tentu ada garansi 2 tahun dan juga kemasannya begini. Oke, sekarang kita pasang aja. Sekaligus nanti kita tes ya. Dan pasang kebetulan ini Mister pakai SU Juken 5, nanti sekalian kita setting juga ya. Saya masih dibantu sama asisten mekanik si Kimo. Oke, cekidot. Oke, ini si knalpot WRX-nya sudah terpasang. Kita siap melakukan pengetesan dan setting ya. Kebetulan Mister di sini mau tes pakai ESU standar dan mau tes juga pakai ESU BRT Juken, sekalian nanti cara settingnya ya. Nah, ini jangan kaget ya, kok motornya jadi berubah. Cuma ganti stiker doang ya. Di sini Mister cuma ganti strippingnya doang, pakai standarnya Suzuki. Jadi yang kemarin saya lepas takut dibilang alay ya. Cuma ya ini aja sih. Oke, sekarang kita melakukan proses setting ya. Nah, ini banyak yang bertanya, Bang, kalau pakai knalpot racing bisa pakai ESU standar gak? Bisa banget. Ini buktinya Mister ya. Nah, kita buka dulu, kita lihat. Nah, ini Mister pakai ESU standar ya. Tuh, ESU standar. Kita akan tes dulu pakai ESU standar. Selanjutnya kita akan tes juga pakai Juken ya. Pakai ESU Juken sekalian Mister pandu cara settingnya ya. Ini basic, setting basic ya. Jadi kalau kalian beli knalpot sama beli ESU Juken, gimana sih settingnya Mister supaya knalpotnya maksimal? Oke, Mister akan jabarkan ya. Sekarang kita fokus di ini dulu ya, di si ESU standar. Kita ini dulu, nyalakan dulu ya. Oke, Mister posisikan di sini dulu. Kita melakukan start dulu. Nah, ini langsungnya ya. Pakai ESU standar dulu ya. Siap. Kita tes si WRX ESU pakai ESU standar. Tanpa ubah-ubah apa-apa ya, cuma ganti knalpot. ESU-nya standar. Oke, itu ESU standar ternyata bisa ya, dan nggak ada gejala nembak atau apa. Untuk ukuran ini ya, untuk ukuran tipe yang saya pakai ya. Nah, sekali lagi deh, barusan agak kurang lama durasinya. Sekarang kita coba tes sekali lagi.
Oke. Itu ya, sekarang kita coba pasang yang ini ya. Yang si Juken kita coba pasang, kita melakukan proses settingnya. Nanti kita tes jalan juga ya. Dan untuk karakter suaranya memang sih ini lebih sedikit adem dibanding dengan tipe-tipe yang lain yang seperti ini ya, yang pendek. Ini termasuk kategorinya adem nih. Yang Mister punya ini panjangnya silinser 25 cm. Ada berbagai ukuran ya, ada paling panjang 28. Ini kategorinya memang keras, tapi dibanding dengan tipe-tipe yang lain, yang tipe ini lumayan agak sedikit adem sih. Dan alasan saya kenapa pilih yang ukuran panjang, karena ini kan ada berbagai macam ukuran. Ada yang mulai pendek sampai panjang. Ini kategorinya panjang sih kalau 25 dengan 28. Karena pingin karakter putaran tengah dan atasnya bagus. Kalau yang panjang begini, putaran tengah sama atasnya bagus. Sementara kalau yang pendek kayak seperti ini putaran bawah sama tengahnya bagus, atasnya kurang. Kalau ini atasnya bagus, bawahnya agak kurang sedikit, tapi atasannya ini nampol. Ini cocok untuk Herex. Karena Mister pingin posisikan motor Mister ini untuk Herex lah. Walaupun dengan spek mesin dalamannya standar, pakai ganti knalpot atau ganti ESU itu udah cukup lah untuk Herex. Untuk spek FU-FI ini memang lumayan oke sih dari pabriknya ya. Sekarang kita pasang si Juken sekalian setting ya. Sekalian mungkin nanti di video selanjutnya atau di video yang nanti akan datang akan Mister bahas cara memilih knalpot 4 tak ya. Gimana itu Mister belum bahas juga, nanti mau bahas. Oke. Untuk nyeting ESU BRT pertama kita harus punya laptop atau yang sederhana kita punya remote ya. Remote seperti ini untuk nyeting CDI atau ESU ya. Sekarang kita lepas yang ESU standarnya, lalu kita setting. Lepasnya gampang sih ya, nggak usah diajarin sih kalau masalah lepas. Oke, sekarang kita pasang nih Mister di sini. Nah, jadi mengganti ESU ini ada beberapa tujuan. Tentu untuk performa motor yang jauh lebih kencang dibanding dengan ESU standar. Karena ESU racing kayak Juken atau Racer atau merek lainnya itu memang gampang ya, jadi gampang disetting mau sekemauan kita. Meskipun sejujurnya, nah ini Mister buka dulu. Untuk ESU standar betulnya masih bisa dimanipulasi, masih bisa diutak-atik lah. Oleh sebab itu makanya kalau kita balap road race ESU standar, makanya ESU-nya kadang suka ditukar-tukar gitu antara tim satu dengan tim yang lain, itu menghindari kecurangan. Karena bahwa bagaimanapun juga ESU standar masih bisa diakalin. Mister sering ngakalin yang ESU standar ya. Oke, sekarang kita pasang yang ini ya, yang si Juken 5 yang Mister punya ini, Juken 5 Turbo Basic ya. Oke, sekarang kita pasang ESU. Nah, ini untuk nyetingnya dicolokin ke bagian sini ya, dari laptop atau dari remote ya. Nah, sekarang Mister mau pasang dulu sekalian dijelaskan ya. Pemasangan ESU Juken ini lebih oke menurut saya dibanding dengan yang standarnya ya. Dibanding dengan ESU standarnya ya. Nah, si ESU alias Electronic Control Unitnya sudah dipasang yang merek Juken. Kita masukkan ke sini ya. Nah, kita masukkan ke alat settingnya ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Ini ESU standarnya kita lepas dulu ya. Nah, tentu yang pertama kita on-kan ya. Kita on-kan. Si kunci kontaknya kita on-kan. Nah, di sini terlihat ya ada beberapa parameter. Nah, di sini kita mau settingnya apa aja dulu, Mister? Yang pertama adalah kalibrasi TPS alias Throttle Position System ya. Nah, TPS ini yang pertama kita settingnya seperti ini. Ini udah posisi on ya. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana aja ya, nggak terlalu lengkap karena takutnya kalian malah bingung karena tidak semua yang nonton di sini adalah mekanik profesional. Jadi saya nggak bisa ngasih tahu secara menyeluruh lah. Ini hanya dasarnya aja. Pertama, kondisi throttle tertutup alias kondisi gas tertutup begini. Kita pijit di sini nih. Ini saya sengaja tidak pakai laptop meskipun saya punya laptop, tapi supaya lebih sederhana aja, supaya gampang aja. Pertama pijit diag 2 kali ya. Nah, ya gini ya. Setelah pijit diag, ingat ya pada posisi tertutup dulu, pijit shape. Nah, di sini lihat nih. Pijit shape ya. Nah, udah ya, tuh shape udah ya sama min 149, close 149, max 949 ya. Jadi ini pijit shape ya.
Selanjutnya pada posisi gas terbuka ya. Nah, posisi gas terbuka seperti ini ya. Nah, ini kan tertutup. Nah, ini kan tertutup kan. Nah, ini tertutup ya. Udah tadi kan kita kalibrasi, sekarang kita full gas. Nah, lihat ini berubah kan angka-angkanya, lihat bagian sini kan. Nah, kalau kayak gini, full tuh ya. Kita pijit save. Tuh. Tuh, jadi sama ya. Nah, ini ya. Tuh. 100% min 149 ini max 949 nih hasilnya sama ya. 949 949. Kalau beda 12 masih wajar ya, ini sama ya. Udah. Setelah itu kita balikan lagi. Ya, tuh ya. Nah, ini kalau mau ulang kayak ini ya. Misalnya tertutup begini, pingin diulang lagi tinggal pijit save lagi. Bisa 2 kali kita lakukan ya. Nah, gitu ya. Tuh, save. Tuh ya. Ini 148 148. Udah beres ya. Selanjutnya yang kedua adalah fuel start. Kita pijit ini ya berbarengan. Nah, set dengan exit ya. Kita pilih ke bawah nih ini. Nah, pilih bisa untuk CDA yang kalau ke bawah, kalau atas ini tentu SU-kan 5 ya. Nah, kita pilih SU ya, enter. Lalu kita pilih fuel starter, kita kursorkan ke bawah. Nah, ini pilih fuel starter ya, ada fuel starter. Lalu pilih enter. Nah ya, nah ini pilih enter. Nah, fuel start angkanya begini, ini Mister min 1,15%, apa? Min 15%. Nah, di sini kita harus coba juga ya. Kalau di starter itu harus dibuka gas dikit, misalnya pas kita mau starter ya. Misalnya mau starter, gasnya harus dibuka dikit, misalnya segini. Jadi nggak bisa begini ya. Kalau misalnya kita melakukan starter harus dibuka dikit, itu tandanya keborosan. Jadi si fuel starternya itu harus dikurangin ya. Kayak punya Mister. Nah, ini bisa misalnya dibuat minus seperti ini ya. Tadi dibuat minus 15. Misalnya bisa jadi 20 atau berapa gitu. Nah, ya, seperti ini kalau Mister cocoknya di 15. Jadi ini bisa dinaikkan dan turunkan ya, misalnya minus 10. Kalau Mister cocoknya di 15. Tapi Mister mau coba di 10 aja deh sekarang ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Tinggal pijit aja ini, enter. Ya. Nah, kita pijit save misalnya ini ya. Tuh ya. Kita pijit save. Kalau kita pijit save nanti tuh save, berarti udah beres ya. Tapi misalnya kalau di gas nggak mau hidup, berarti itu kurang bensin, artinya harus ditambah ya. Seperti tadi sama ya. Tinggal ini ya. Misalnya ini enter. Yang tadi ya dijelasin, cuma harus ditambah misalnya jadi misalnya plus 2 atau 3, bisa tinggal save aja. Nah, seperti itu ya. Hasilnya tentu kita harus coba ya. Hasilnya gimana? Kita start. Nah, kita start. Oh, ini nggak bisa ya. Oh, bisa. Udah berarti ya. Kalau udah begitu berarti udah barusan Mister akinya agak lemah sedikit. Nah, itu udah ya, hasilnya bagus. Selanjutnya kita setting idle fuel. Nah, idle fuel ini untuk langsam ya. Kalau tidak bisa langsam, misalnya nyala dikit, mati, nyala dikit, cepat mati gitu. Kayak nggak langsam di motor karburator, maka idle fuelnya harus ditambah. Contohnya seperti ini. Oke, kita kontakkan kunci kontaknya. Nah, seperti ini ya. Kita kontakkan kunci kontaknya. Terus kita pilih fuel sama exit yang tadi ya, 2 begini bareng ya. Nah, pilih ini SU Juken. Kita pilih ini ya. Kita pilih idle fuel. Nah, itu ya. Nah, ini kita pilih idle fuel. Nah, di sini bisa contoh ini, bisa ditambah kelipatannya 5 ya. Ini Mister mau kurangi aja. Tadi kan 0. Kurangi aja 5. Save. Ya. Setelah itu tentu kita tes. Kita tes langsam. Duh, akinya udah lama nggak dipakai nih, akinya lemah. Nah, kalau langsam begini udah bagus buat ya. Oke, udah ya. Selanjutnya kita setting ISC ya. Nah, ya. Kita setting ISC. Sama ya, fuel exit. Pilih SUJUKEN, enter. Kita cari, pilih RPM idle. Nah, ini ya, enter. Nah, di sini ada Dextime ya. Misalnya kalau kita langsamnya misalnya lagi dipakai,
Terus turun gasnya agak lambat ya, misalnya nggak langsung turun, misalnya ngeng deng 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 ngeng deng 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 deng, nggak langsung ngeng ngeng, nggak langsung begitu contohnya ya. Itu berarti tandanya deck time-nya terlalu gede. Nah, ini kita kurangi aja contoh ya. Kita kurangi deck time-nya, contoh aja Mister di sini kasih 15 lah ya. Nah, ya. Langsung save. Oke, beres ya. Selanjutnya kita setting RPM yang kita mau ya. Kita nyalakan kunci kotak dulu. Nah, gampang ya. Ini sederhana aja dulu ya, supaya mudah dipahami. Nanti lebih lengkapnya mungkin nanti di video selanjutnya saya bahas tentang Esujuken cara settingnya. Ini kita pilih ini limiter. Nah, limiternya itu maksimal untuk Esujuken ini 16.000 RPM, tapi kita juga harus sesuaikan ya. Bukan berarti RPM makin tinggi makin kencang. Kalau spek mesinnya kayak punya saya, nggak ada yang di porting, nggak ada apa-apa, cuma ganti knalpot, ganti ESU misalnya, atau ganti apalah gitu, yang ringan-ringan aja. Cukup ya, standarnya itu FUFA itu antara 11.000 sampai 12.000 ya. Kita setting di sini Mister 13.500 lah ya. Atau Mister suka setting di paling tinggi sih Mister setting 14.000 karena ini mesinnya kan banyak full standar. Nah, Mister setting di 13.500 save. Udah beres seperti ini. Nah, ini Mister kasih contoh kalau kita setting RPM-nya rendah, contoh misalnya ya, kita setting RPM-nya rendah. Misalnya kita setting pingin di RPM-nya 5.000 aja deh. Ini sebagai contoh ya, RPM di setting akan, nah ini Mister contohkan di setting di 6.000 aja deh ya. 6.000 aja. Nah, kita save, kita tes nyala ya. Ini RPM di limiter 6.000. Kita save. Nah, sekarang kita akan coba nyalakan ya. Nah, kita akan coba nyalakan ya. Aduh, akinya habis Ada aja lagi ngetes, akinya habis. Ini motor ini udah sebulan lebih nggak dinyalain, jadi akinya lemah. Mister cas dulu 5 menit, lanjut lagi videonya setelah 5 menit ya. Ini kita lagi cas dulu. Oke, sekarang kita tes. RPM dibatasi 6.000, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini digas lihat. Tuh kan, dia cuma ngelimit di 6.000 ya, jadi memang sangat berpengaruh RPM ya. Jadi memang seperti itu ya. Sekarang kita balikin lagi ya ke ini, di setting ini aja dah ya, limiternya di ini ya, di setting di tadi ya Mister, atau setting misalnya pingin 15.000. Oke, contoh ya, kita setting 16.000 aja. Apa 15.000 aja dari maksimal 16. Ini hanya contoh ya. Kalau bisa jangan terlalu tinggi-tinggi banget. Tapi 14.500 aja deh, save. Sekarang kita coba lagi. Kita tes. Kita tes lagi. Udah kembali ke normal ya. Selanjutnya kita bisa setting ini ya, mapping sendiri ya. Misalnya gini, setting pijit map ya. Nah, ini muncul ya, putaran bawah, putaran tengah, putaran tinggi. Tapi udah yang saya sarankan bisa langsung yang ini ya, yang udah disediakan oleh pihak BRT-nya ya. Nah, kita matikan dulu kontak, kita on-kan lagi. Oke, diulangi untuk map ini ya, seperti yang ini, pilih map. Nah, ini putaran bawah misalnya. Misalnya putaran bawahnya kosong ya, tinggal tambah 5% misalnya, atau 8% atau 10% ya, itu aja ya. Nah, ya. Misalnya putaran tengahnya kurang, tinggal tambah lagi. Misalnya putaran ininya bawahnya kebasahan, tinggal kita setting aja, misalnya minus 2, minus 5 ya, seperti itu ya. Tapi yang disediakan BRT ini seperti ini. Nyalakan apa, matikan kontak, nyalakan lagi yang lebih. Ini pijit ini 2 biasa ya. Nah, pilih ESU, pilih IMAP range, enter. Nah, ini dari BRT-nya udah gini ya, di setting. Tapi kita bisa ubah-ubah lagi juga ya. Bisa ubah-ubah lagi juga. Tapi kalau untuk motor, untuk ubahan cuma ganti knalpot aja, udah segini, udah cukup ya. Ini low-nya segini, antara 1000 sampai 4250 RPM.
Ini mediumnya putaran tengah antara 4.500 sampai 8.250. Ini hignya dari 8.500 rpm sampai limiter maksimal 16.000. Nah, kalau kita udah melakukan settingan seperti itu, kita akan melakukan tes. Dan itu kalau settingan seperti itu udah cukup ya untuk pemula atau hanya untuk ganti knalpot doang gitu ya. Gampang lah ya. Oke, sekarang Mister mau tes dulu. Itu di jarak 250 meter itu dapat 130 barusan ya. Oke, itu hasil dari pengujian knalpot WRX. Hasilnya sangat mantap ya. Sangat oke, cocok untuk tipe motor standar. Untuk motor yang saya pakai ini karena mesin spek standar, jadi pilihan tipenya seperti ini. Untuk tipe-tipe lain, Agan bisa sesuaikan dengan spek motor Agan. Silahkan bisa lihat di Instagramnya WRX. Dan ternyata knalpot WRX bisa pakai ESU standar, bisa juga pakai ESU Juken. Kalau pakai Juken itu panduannya ya. Oke, itu aja pemaparan dari Mister. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bang Pedro, si Mister Teknik.